Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang Tuhan muliakan, terutama sekali kepada kuretani bersama Abi Imam Masjid, kemudian seluruh kure-kure uluntuan yang kabar hadir di dalam masjidnya, yang uluntuan muliakan segenap badan kemakmuran masjid, segenap panitia dan remaja masjid, dan umumnya kepada seluruh hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari kita beriktikaf di dalam rumah Allahnya, segala kita tatamang dalam pembacaan 5 rukun dalam doa al-khutbah. Marilah sama-sama kita ulang kaji pelajaran demi pelajaran kita yang kalupah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah lewat semakin meningkatnya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Tiap-tiap kebaikan yang kita lakukan, Allah akan membalas dengan 10 gandaan. Allah akan membalas dengan 70 gandaan, bahkan sampai 70 gandaan pahala yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada kita yang melakukannya. Tetapi nepekan oleh Allah illa saum, berbeda halnya dengan ibadah puasa. As-saumu li, puasanya untuk lun, wa ana ajzi bihi, dan lun yang akan balah ke pahala orang yang puasa. Maka hinan kita cok kesimpulan baju kita bahawa setiap ibadat yang kita lakukan balasan ilmu batas kepada Allah. Nah, batasan ji 10 gandaan 70 sampai 70 berbeda dengan ibadat puasa. Saking gandaannya terlalu banyak, saking pahala yang Allah siapkan jaihat pahala kepada orang yang puasa, maka nepekan oleh Allah as-saumu li, puasanya untuk lun, dan lun yang akan balas ke orang yang puasa. Cuma ingat katanya, apakah ibadat-ibadat yang lain yang katanya buat? Misalkan katanya tak sembahyang, misalkan katanya tak haji, tak bayar zakat, tak sedekah, lehat kegiatan ibadat yang katanya buat yang lain yang bukan untuk Allah. Karena bukan Allah as-saumu li, puasanya untuk lun. Apakah selain daripada puasa kan untuk Allah? Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan 2 buah alasan bahkan puasanya khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang pertama dipegang Imam Ghazali, dikarenakan ibadat puasa merupakan ibadat rahasia.
yang nak dibuat tanyo dan Allah. Artinya menyampai buat tanyo sombak manusia yang lain. Di dalam rumah di tanyo hana nak puasa, di ke orang nak puasa, tak pun menghidau sebagai orang puasa. Asyik buatnya, tetapi rayu tak siksa yang akan ubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat rahasia yang nanti buat tanyo dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua pegang Imam Ghazali, dikarenakan ibadat puasa yang merupakan ibadat mengalahkan musuh Allah. Dan musuh Allah syaitan. Inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan ditamang dalam tubuh Adamnya melalui peredaran darah. Nah, darah dalam badan kita disebabkan makanan. Dapat makanan kita semakin dapat makanan, semakin celah untuk ditamu syaitan. Maka pegang dari fadhiku, tak sempit dikata celah untuk ditamu syaitan. Salah satu cara itulah bil ju'i, dengan hendak, dengan lapar. Makna kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubi buat bina ibadat yang kita lakukan lebih-lebih puasa, dapat kita lakukan ibadat yang menyehana sabar. Artinya maksimal urutnya kira-kira yang melakukan ibadat dengan sabar. Sehingga ulama-ulama tasawuf menemukan sabrun an ta'atillah, supaya kita nyak dedah, nyak mampu untuk melakukan sabo-sabo ketaatan, sabar bab taatnya. Sama si kita ketika takalan put-put yang haram, nepegang ulama sabrun an maksiatillah, sabar bab maksiat. Dekedi hana sabar, tetap kita akan bertapilih jalan kemungkaran, jalan yang haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nafsu danyo dicocok dengan harta yang haram, maka pajan kira-kira yang betah di ketika di ibadat, gejuk halawah ibadat, gurai-gurai danyo ulama-ulama tasawuf awal. Lagi contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin yang sehingga menyebut mayang sunat, anda beliau menyebut lo 1000 rakaat. Itu mayang rakaat dua. Imam Abdul Rahman Segaf yang baca Quran negoknya tua kuat si malam 8 kali khatam. Buat malam, buat orang. Artinya di dalam sejarah ulama-ulama saleh awal mampu ibadat secara maksimal disebabkan karena gopnya sabar yakin pun maksiat. Apalagi puasa. Puasa kebanyakan adalah sabar. Termasuk ibadat yang lain, rohnya sembahyang sunat, lebih-lebih sembahyang wajib. Nyonya kita tengok dan sembahyang tarawih malam. Pakai bancara kita sembahyang tarawih pun mangat. Baik mengikat dengan wadah sabrun dan taatillah. Bukan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang mukmin di dalam salatnya khusyuk. Beruntung mencapai Allah orang-orang yang salat dalam keadaan khusyuk. Ditanya banyak kaji ke orang kemayang, katrok ke masjid, katrok ke melanggar, bacut tu anak kita pun ditanya hendak pejit rawat ke orang yang beruntung. Kadang-kadang liftrok masjid, liftrok melasak, kadang-kadang kater gesa-gesa, buru-buru, tak kejar wadah, hanya terkoneksi hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman awal-awal Islam hanya haram oleh Allah jib minuman khamar, sehingga hanya di para sahabat Nabi jib minuman khamar, kalau bermayang jib minuman khamar.
sehingga trep-trep nekalan perkembangan jaikat sahabat Nabi yang kamabuk dalam salat, bahkan hendak khusyuk dalam salat, dan ayat haram je minuman khamar, bahkan memabukkan. Dan yang kedua, lekat sahabat Nabi hendak khusyuk di dalam salat, kaharam je minuman khamar. Orangnya ditanya ji'uh dengan akranya, orangnya ditanya handali dengan mabuk-mabuknya. Nepegah di ulama tasawuf, papan orangnya ditanya jai tak ditanya dalam keadaan solat tapi dalam keadaan mabuk. 2 rakaat boleh buat ada nama kata semayang di dalam kanan 2 rakaat, 2 rakaat mukarat-karat buat ada semayang. Anak le khusyuk katanya beribadah. Zamannya kebanyakan orang ibadah sekedar budi dasakai. Padahal putalah tabah tentang tamah. Leh le katanya kaji kur ibadah tapi among dalam hati katanya rasa khusyuk katanya putoi katanya hadap Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i minimal khusyuk ada puang yang baca. Dengar dah baca Fatihah, Fatihah dah baca. Dia bukan baca Fatihah tapi lain orang baca. Minimal khusyuk tak kedua putra yang dengar dah baca. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, nasyid Allah menggolongkan orang-orang yang salat tapi celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka orang-orang yang salat di dalam salat mereka itu sahun. Diartikan makna sahun dengan 2 macam. Ulama tafsir nanupuh makna orang salat namun sahun dengan 2 macam makna sahun. Yang pertama dipegang dari ulama, makna sahun adalah orang yang salat tapi salatnya, tata cara salatnya tidak benar. Sembahyang ronyo kadang-kadang kali 60 dun, sembahyang ronyo kadang-kadang kan 60 dun. Nah betul itu pun sembahyang upe dong dengar-dengar betul. Nah dengan simak tak boleh. Hai galau. Seandainya betul tata cara sembahyang lagi yang semestinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup ulah hati kamu peluk-peluk kita ibadah akan tamurno jamun wate ubud sampai aku hawanyo hendak perbaiki tata cara salat. Seandainya salah maka hendak getung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya ibadat salat ditanya kaidang kajik sebagai orang yang salat. Hinan ke perle majelis taklim, hinan ke perle ditanya merno, ditanya puto dengan gure-gure kita.